Gue butuh playmaker. Gue butuh Sahrizal Afandi. Makanya lu pengen diakuin banget jersey lo ada taruh di sini kan? Ini gua jersey gua taruh. Gua kira lamar lu tuh jadinya ke Pasifik. Tapi kalau misalnya mau ngomongin salary cap, itu bakal jadi wacana terus orang di sini aja pajak juga nggak jelas. Ada nggak sih liga? Bang tebak main dong. Oke, what's up ballers? Welcome back to Brickhouse Basketball Podcast. Balik lagi bersama gua Edo Eke The Tank. Dan di episode kali ini kita akan ngobrolin biasa NBA trade bersama Mas Dama dan legend basket Indonesia, Agustinus Sigar Aguy. Siapa nama tengahnya? Itu dia nggak tahu. Banyak yang nggak tahu ya. Bener juga loh. Gue tahu. Siapa? Agustinus Dapa Sigar. Oh iya bener. Oh iya. Kenapa terkenalnya Agustinus Sigar namanya Mas ya? Enggak, terkenalnya Agustinus Dapa Sigar lo aja nggak tahu. Oh iya mungkin seumuran ya. Jauh. Kita mau bahas NBA trade dulu. Gimana nih dengan baju yang gue pakai? Gue sebenarnya bangga sebagai Lakers fans. Andre Drummond akhirnya memutuskan untuk sign bersama Lakers. Gimana menurut pendapat lu berdua? Gue tadi lihat-lihat banyak di Instagram ya, sejak ada Drummond pindah. Ini katanya ini jadi kayak Avenger. Apa namanya filmnya tuh? Civil War. Civil War. Iya kan? Jadi antara Lakers sama Brooklyn Nets kayak Avenger. Yang satu sekarang kan udah ada Schroeder, terus si LeBron, AD, ada Drummond, Kyle Kuzma. Nah, ada jersey Nets-nya udah ada Griffin, Aldridge, si Durant, Harden sama Kyrie. Jadi masing-masing udah ada Avenger kan. Bikin NBA jadi seru nggak gue? Pastinya ya. Dengan pindah Drummond kan seperti kemarin sebelumnya podcast yang gua share itu kan, Lakers nih lagi lemah di big man kan. Dengan cederanya Anthony Davis, pasti itu mesti ngisi kekosongan itu. Apalagi di free agent kemarin si Andre Drummond kan di buyout kan. Sama Detroit, sama Cleveland ya? Iya, dari Cleveland. Jadi pas banget nih buat komposisi Lakers untuk ngisi kekosongan untuk sementara. Gitu. Tapi dengan nanti suatu saat di playoff kalau Anthony Davis udah healthy, wah lebih bagus lagi. Kalau nggak healthy gimana? Kalau nggak healthy masih optimis masuk final? Gue rada nggak optimis gue kalau Anthony Davisnya nggak healthy sampai playoff berat memang jujur Lakers buat season tahun ini. Bagaimanapun juga Anthony Davis itu poros yang terkuatnya Lakers lah dengan keberhasilan kemarin dia get the champion, pasti berkurang kalau dia nggak main. Tapi ide lo kan Clippers kan? Oh lu Clippers? Lu lagi menyambut kedatangan Doc Rivers dong? Doc Rivers balik lagi kan? Iya, dalam game. Doc Rivers balik lagi? Dalam game. Sixer main ini. Sixer main. Tapi kan si Clippers ini kan dapat narik Rajon Rondo kan? Yeah. Rajon Rondo kayak lagi, tapi Clippers. Yes. Iya, pastilah dibutuhkan pengalaman Rajon Rondo, terutama di playoff ya. Yeah. Karena LA Clippers nih secara tim oke, tapi secara mentally belum teruji banget. Nah, dia butuh pemain figur yang pengalaman banget untuk bisa bawa tim LA Clippers sampai final paling. Kan kalau yang kemarin episode kemarin gue jagoin Denver gue untuk West Conference. Betul. Menurut lo Clippers mungkin nggak masuk West Conference Finals? Gue usah NBA Final, West Conference dulu lah. Gue sih bisa lah, menurut gue peluang dia untuk season ini bisa. Bisa ya? Bisa. Sampai paling nggak final malah. Final West. Final West ya? Final West. Ya dia di final West bisa yang nunggu antara Phoenix Suns sama Denver sih peluangnya bener. Tapi menurut lu gimana tuh? Si Lou Williams cabut impact-nya gede nggak tuh? Kalau secara margin point iya, tapi kan rupanya kan dari pengalaman berapa kali LA Clippers eksis di playoff kan mereka butuh figur banget yang pengalaman untuk kontrol game yang terutama ya. Karena makanya kebetulan trade deadline-nya pas banget buat kebutuhan tim. LA Clippers butuh pemain yang pengalaman banget. Itu yang tahun lalu kan si Kawhi Leonard protes kan. Gue butuh playmaker. Gue butuh Sahrizal Afandi. Oh, bukan. Nggak, dia kayak playmaker sih, cuman kelihatannya aja. Cuman gue nggak tahu kenapa dia bisa dipercaya ya sama Satria Muda waktu itu ya. Apa? Marah. Tapi benar, gue setuju sih. Lou Williams as a pemain bagus lah. Dia Six Man of the Year berkali-kali kan. Tapi sepertinya kalau misalnya
hawanya Rajon Rondo, apalagi dia menurut gue seorang champion ya. Iya. Yes, dia gila sih. Pasti dia punya mental juara. Dan kadang-kadang faktor X di pertandingan itu kan, gue tau lah pasti faktor X pertandingan kan. Taruh, kok lu nanya gue doang, gue nggak ditanya? Apa? Gue juga pemain loh. Pengalaman main. Pemain malam. Makanya lu pengen diakuin banget jersey lo ada taruh di sini kan. Ini jersey gue taruh. Padahal si ngejual. Kan kadang-kadang kalau udah apalagi kalau udah playoff ya gue ya. Kadang-kadang bukan skill aja kan, tapi mental juara. Mental juara pasti. Hoki-hokian gitu. Hoki ada juga lah pasti. Benar, terakhir. Faktor lah. Iya. Enggak, gue selalu, bukan selalu ya, gue kadang-kadang juga punya kayak punya mindset gitu ya. Orang tuh yang udah ditakdirkan juara tuh juara terus gitu. Kayak, dan ada juga orang yang memang gak ditakdirkan juara. Kayak dulu Carmelo, ya kan? Iverson, kayak McGrady gitu. Iya. McGrady udah balik, Spurs udah menang, tiba-tiba ditembak Ray Allen, Miami yang menang gitu kan. Ada juga gitu. Dan memang menurut gua kalau mau jadi juara, ambil pemain yang udah punya terbukti juara. Kita geser sedikit ke East nih. Oke. Victor Oladipo. Iya. Fix ke Miami Heat dia tuh. Dia trade sama siapa ya? Oladipo kayaknya free agent, bukan free agent, kayaknya nggak ditukar pemain deh, kayaknya ditukar first pick ya. Tapi gue ngeliatnya Victor Oladipo, dia sebenarnya banyak cedera bukan sih? Emang dia agak kurang beruntung juga nih beberapa tahun terakhir karena dia udah tahun ke-8 dia udah main 5 tim. Gitu loh. Ya, dia udah pindah-pindah dari Orlando, OKC, Pacers, terakhir Houston Rockets. Karena kan dia buka masa baru di trade deh awal-awal season kemarin kan. Iya. Houston. Bagian dari trade James Harden. Iya, langsung ditukar lagi dia sekarang. Main di Kayaknya nggak cocok sama John Wall kayaknya. Iya. Padahal tipe mainnya tuh Nggak, gue tuh soalnya seneng banget John loh. Wall ini nggak tau malu, muka tembok. Oh iya, wall ya. Enggak, tapi gue jujur ya, gue tuh seneng sebenarnya tipe permainannya. Nah tapi gue sayangin tipe-tipe permainan kayak Oladipo, kayak Derrick Rose malah kayak rentan cedera ya. Padahal itu sayang menurut gue loh. Dengan skill mereka tuh entertain banget, eksplosifnya. Kayak ngeliat Mas Agui dulu. Gak pernah cedera loh dia. Gak pernah cedera dia. Iya kan dulu nembak mulu. Gimana mau cedera? Iya gimana cedera, nembak doang. Memang sih dengan apa resiko cara bermain Derrick Rose mau Oladipo tuh memang dengan cara main itu resiko cedera emang gede banget emang. Apalagi dengan sizing nggak terlalu tinggi gitu loh. Iya. Makanya yang buat dia agak sering cedera gitu dengan cara bermainnya dia gitu. Memang kurang efektif sih. Ya, tapi dia kan nggak seperti zamannya The Rose masih di peak performance-nya di Bulls kan. Itu gue ngeliatnya dia lebih eksplosif dan nggak heran kalau The Rose dengan cara main kayak gitu cedera. Iya, betul. Tapi kayak si Victor Oladipo sama John Wall nggak terlalu eksplosif sebenarnya. Cuma dari sizing aja mungkin ya. Iya. Kelihatannya sebenarnya jadi eksplosif ya. Kayak Giannis keuntungannya dengan tingginya ya 6'11 itu. Jadi dengan cara bermain gitu dia sampai saat ini masih efektif. Tapi dia untuk kedepannya sih gue rasa dia mesti ubah juga cara mainnya. Karena NBA itu gamenya tuh kontaknya tuh benar-benar keras sekali gitu. Tapi untungnya Giannis karena dia posturnya tinggi di atas rata-rata, jadi dia nggak perlu lompat terlalu tinggi ya. Iya. Ya kan memang ya rentan cedera itu kalau pemain-pemain kecil yang loncatnya Tinggi-tinggi kan, high flyer. Giannis kan bukan high flyer, dia lompat pendek aja, nggak ada yang bisa ngeblok. Iya. Tapi kalau dia mau efektif juga, Giannis dia mesti bagusin akurasi syutingnya. Iya. Terutama di free throw juga dia juga presentasi free throw-nya juga kecil ya. Iya. Nggak terlalu bagus-bagus banget nembak free throw-nya. Tapi ya kalau lo lihat ya, dulu Giannis pertama kali masuk NBA waktu masih kurus. Sampai dengan sekarang cara nembaknya bagusan dulu loh. Iya. Waktu tangannya belum besar ya, orangnya sekarang kan gede banget kan, dia mau ikut binaraga juga kali. Oke, Lamarcus Aldridge. Nggak ada yang jangka, kan lihat saya gila ya. Enggak, gua kira Lamarcus tuh jadinya ke Pasifik. Soalnya bantu. Enggak, kemarin kita jangka Lamarcus Aldridge balik ke Blazers. Oh, oke. Ya kan paling cocok, setuju kan? Sama dia masih Damian Lillard, kita ngerasanya sebenarnya tuh komposisi mereka berdua tuh klop banget sih. Kalau menurut kita kemarin tuh di episode Dan masih sebelumnya. ada tempat di Blazers kan sebenarnya. Kalau gue sih nggak heran-heran banget ya dengan pilihan dia dia kan termasuk udah pemain veteran ya. Iya. Lamarcus Aldridge sejak dia rookie 2006 sampai sekarang udah berapa tahun, udah hampir 15 tahun ya mainnya. Gue rasa dia mau cari cincin juara. Ini kesempatannya dia karena kalau dia masih mau cari
komposisi teammate-nya lagi udah terlalu tua dia. Apalagi Nets itu sekarang kan cara bermainnya kan tim ofensif kan. Iya. Kebetulan Steve Nash ini asistennya Mike D'Antoni, yang mantan pelatih dia waktu di Suns. Mike D'Antoni itu emang formula game-nya tuh offense, pelatih offense dia tuh. Dan dia gayanya gaya Eropa ya? Karena dulu dia gaya Eropa. Gak lama di Itali kan? Gaya Eropa tuh gini, kalau Eropa tuh artinya pemain 1 sampai 5 tuh semua bisa bikin poin. Iya. Oh, itu artinya gaya pemain Eropa. Iya, itu Eropa semua begitu. Mau center, point guard semua bisa bikin poin. Nah, ini sekarang memang Brooklyn nih, kalau DeMarcus Aldridge sudah jadi starting five udah pasti dia. Karena tuh akhirnya semua bisa bikin poin. Tapi yang mau jaga, yang mau jadi kayak Dennis Rodman-nya siapa? Karena kan biasanya... Nah, itu dia makanya kalau Brooklyn Nets ini emang formula game-nya tuh dia sekarang yang cari tim offense. Jadi semua dia nggak ada, dia defense-nya kurang. Dia mau ngandelin dari offense. Tapi kan tim-tim juara kayak Warriors gue kan ada pemain yang mau jaga kayak si Draymond Green betul. gitu kan. Makanya Zaman Iguodala masih di sana juga. Iguodala, ada yang mau kalah, ada yang mau kalah. pasti di basket mesti ada tim defense. Emang sampai sejauh ini dengan cara bermain gitu untuk level NBA belum pernah ada yang berhasil. Iya, belum pernah ada yang berhasil. Kan sebenarnya kan formula cara bermain yang small big itu kan itu sejak Mike D'Antoni tuh bikin formula itu waktu dia ngelatih Phoenix Sun. Rupanya ada berapa? Ya kan ada Amar'e Stoudemire. Iya. Gue ingat banget tuh ada Amar'e Stoudemire, Diaw. Iya, Sean Marion. Yang nembaknya dari bawah kan. Harusnya dia ke Bikos Academy tuh. belum. Terus dulu si Raja Bell ya. Sempat malah Joy Johnson, Quentin Richardson. Makanya pada saat Shaquille O'Neal masuk ke Suns malah jelek ya. Oh, udah beda cara mainnya beda gitu, udah beda. Nah, karena waktu itu kan Suns kan mengandalkan kreatifnya Steve Nash. Cara bermain Steve Nash gitu. Ya tapi itulah, selama Mike D'Antoni di Phoenix Suns kan nggak pernah berhasil kan ya? Paling cuma sampai Western doang conference kali. Dan satu lagi kegagalannya di itu gue pada saat Mike D'Antoni di Lakers semuanya penyerang semua tuh. Penyerang anjing sering. Oh, main bola. Enggak, itu Filippo Inzaghi tunggal kan? Gue mau tanya ke lo, kalau lo ngomongin penyerang, Filippo Inzaghi waktu itu masuk roster Mike D'Antoni nggak? Iya, kan dulu kan itu kan Dwight Howard, Pau Gasol, Kobe sama Steve Nash dipegang sama Mike D'Antoni. Nggak cocok beda ya. Karena Dwight Howard sama Pau Gasol bukan tipikal offensive player banget. Iya. Mereka masih ada defense, makanya formula itu nggak cocok, makanya gagal kan Lakers-nya. Iya. Gagal. Harden cocok ya? Harden cocok banget. Karena waktu Mike D'Antoni ngelatih Lakers selama bertahun-tahun kan offensive play kan dari Kobe. Nah, kemarin Steve Nash suruh oper ke dia beda. Biasanya kan Steve Nash yang create. Nah, Kobe nggak bisa main kayak gitu. Steve Nash bikin situasi ya biasanya. Iya, ini nggak bisa, nggak cocok. Jadi gue senangnya kalau ada gue di sini. Nggak, omongannya itu campur dari yang basket sekarang sama 90-an. Iya. Jadi nggak bosan juga kita nggak. Jadi kita sambil membicarakan yang sekarang tapi mengenang yang lalu. Oke, kita langsung panggil produser kita untuk sign kontrak untuk Mas Ague untuk 20 episode berikutnya. Berarti NBA trade fake udah tutup ya, close ya? Iya. Udah close. Waduh, berarti menurut tuh siapakah tim yang akan menuju ke playoff menurut tuh? Kalau di West? Kalau gue tetap ngejagoin sebelum yang gue pernah share di podcast. Tapi gini, lo jawab prediksi lo ini setelah semua trade yang terjadi sekarang. Oke. Gue tetap masih megang itu Suns sama LA Clippers. Lo Suns sama Clippers. Kalau lo West-nya? Ya gue West-nya sama gue sampai kemarin. Ada satu tim yang dapat suntikan baru, Aaron Gordon. Nugget ya? Iya. Oke tuh. Karena Jokic ini kayak kemarin gue udah ngomong sama gue waktu lo kemarin itu bolos. Gue pas di absen ini Alpa kan? Edo Alpa. Kemungkinan kandidat MVP tuh si Jokic. MVP Jokic, terus ada Aaron Gordon, Jamal Murray, dan gue ngerasa itu tim itu benar-benar permainan tim ya, nggak terlalu ngandung. Dari tahun lalu ya ngeliat dari season lalu ya. Sebenarnya mungkin kalau Jokic dilatih Mike D'Antoni bakal gila kali ya. Cocok permainannya pasti sama Mike D'Antoni. Lu kok nggak ada yang megang Lakers ya? Heran gue juga. Kan gue baru bilang Denver sama Lakers.
Kalau LeBronnya, bukan AD-nya sembuh ya, kalau LeBronnya sembuh. Kalau Mas? Kalau gua megangnya tetap Brooklyn sama Celtic gua sih. Brooklyn Celtic. Lu? Sama kok itu gue. Celtics sih. No debat ya kayaknya itu ya untuk East ya. Kayaknya Celtics bakal jadi kecuali nanti urutan seed 1-8-nya berubah yang tidak bisa mempertemukan mereka di final ya. Oke, kita geser lagi. Oh geser, soalnya deket dari NBA. Kita ke IBL. Ya IBL kemarin makin seru, makin panas. Cuman yang jadi perbincangan banyak itu ternyata timnas muda kita masih mendominasi. Dia baru 3 kali kalah, ya baru 3 kali kalah dan Pelita Jaya masih mendominasi nih. Gimana Mas Aguy menurut tuh nih? Dia anti klimaksnya dari sama MSM yang kita udah bahas kemarin itu gue. Iya betul. Ya dia pastilah kandidat kuat banget ya untuk season IBL tahun ini dengan materinya yang sekarang pasti dia akan lebih dominasi lah. Dengan tambahnya pemain dari Setapak ya, kayak Agassi, Vincent, ya itu ngebantu memperkuat roster pemainnya juga ya. Ditambah lagi dengan pemain-pemain yang ada. Oh iya ada tambah lagi tuh si Wicaksono ya. Iya, Ardian Wicaksono dari Pasifik ya, ngebantu banget. Jadi tim ini emang sangat diperhitungkan banget sih. Ya menurut gua dia bisa lah, paling nggak final lah. Final sih lagi ya, cuman menurut gua masih 50-50 sih gua sama SM karena gua gak tahu ya SM tuh auranya kalau di playoff. Oh iya. Dari zaman lu ya. Benar, kalau lu bilang benar. Kalau dia lawan SM mungkin beda lagi. Tapi Patriots mungkin masuk final nggak menurut lu? Enggak loh, dia kan Dia cuma sampai regular. Oh gitu. Dia sampai regular di playoff dia. tidak Apa disertakan. deh bang? Itu dia itu. Bang numpang main. Ya itu kan mereka buat nambah jam terbang mana sih. Tapi kan ada nggak sih liga? Bang numpang main bang. sampai nggak sampai final. Gue cuma bisa bayar sampai regular. Playoff gue stop ya. Ya itu kan hanya sebenarnya buat nambah jam terbang mereka. Iya, terutama kan timnas yang Patriot ini kan berisi pemain-pemain muda, pemain-pemain dari kuliahan yang benar-benar baru banget. Jadi emang mereka tuh udah hanya bagian dari program aja sih. Tapi menurut gua roster yang ada di Indonesia Patriot sekarang itu sampai 2023 nanti kayaknya banyak yang ikut ambil deh. Maksud gua pasti kan pemain IBL sekarang ada juga ikut seleksi nantinya kan dengan timnas senior. Cuman dengan roster yang ada di timnas muda sekarang kayaknya banyak deh gua ngeliat Ali Bagir, si Yuda Saputra, Yesaya, Hendrik Savionga. Gue tuh Kelvin Sanjaya juga improve banget nih sekarang nih. Padahal gue sebenarnya agak pesimis karena si Derek ternyata nggak ikut Indonesia Patriot kan, nggak ikut sertakan. Dia harus persiapan ke Australia. Ternyata Kelvin Sanjaya sama Ali Bagir bisa ngisi kosongan. Ali Bagir oke ya, gue bilang ya Ali Bagir. Keren sih Ali Bagir. Kalau gue sih lihat tim Patriots itu ada 5-6 orang lah potensial player. Kayak yang tadi lo sebutin itu untuk Nanti 2023 nanti sih ya, feature Indonesia ya. jadi pondasi lah, artinya kalau senior kita ada yang diganti bisa dari 6 orang itu. Iya. Jadi bisa ngebantu banget Dan masa depan tuh. Dan nanti memang kalau misalnya dengan mereka udah mateng rosternya si timnas jadi banyak ya. Jadi kalau misalnya untuk kejuaraan ini dia bisa campur yang ini sama kayak timnas bola lah. Ya kan pemain senior sama juniornya kan digabung. Nanti yang untuk yang kejuaraan yang ini jadi pilihannya lebih banyak, pilihan pelatih timnasnya lebih banyak. Emang dibikin program itu biar pilihannya itu banyak dan gampang dijangkau dalam tim pelatihnya. Iya. Selama ini kan pelatih, terutama kan untuk persiapan FIBA ini kan kita pelatihnya dari luar kan, dari Serbia. Dia mungkin nggak terlalu banyak kenal dari pemain-pemain yang terdaftar di liga. Makanya dia butuh another program buat ngebantu juga dia untuk mantau pemain, terutama pemain muda gitu loh. Terus kemarin Lovre dibantai sama Pelita Jaya. Iya benar. Jamar nggak main. Bener kata lu. Prediksinya bener lagi. Prediksinya bener nggak? Bang, kita butuh lu salah. Biar ada argumen. Lo bekas pemain basket atau prabat sih? Paleo gua rasa kan. Lu siapa ya Demian? Iya bener. Gua kemarin dia bilang Lovre itu bisa sampai segitu karena ada Jamar. Jamar. Gak ada yang bisa jaga Jamar. Bener Jamar kemarin ke Sleo ya apa sih? Enggak, dia tuh ternyata habis bekam. Ternyata masih
perih di punggung, pas mau nembak nggak bisa, kata Bedu udah duduk. Kalau gue sih nggak heran-heran banget ya terhadap ini Jamar. Kan gue lihat juga permainan Jamar selama 5 tahun terakhir sejak dia mulai main di Liga IBL, dia kan terbukti loh, dia udah bawa CLS juara waktu 2006, dia bawa SM juara 2018. Artinya secara mentally dia oke buat main di level Indonesia. Nah makanya gue bilang, seperti prediksi gue, dia di tim Lovre akan membantu banget timnya. Bagaimanapun juga skill dia masih di atas rata-rata jujur buat level Indonesia. Tapi kalau misalnya si Jamar nggak main, ya atau suatu saat misalnya udah masuk playoff dan ternyata tiba-tiba Jamar nggak main, ya memang kita nggak bisa memandang Lovre sebagai tim yang ini ya, tim unggulan jadinya. Jadi memang kelihatan banget kemarin bergantung sama Jamar gitu. Nah, waktu dulu PJ bergantung sama lo, Dok. Banget. Gue bergantung banget sama PJ. Gue butuh banget masukan. Terus kalau menurut lu berdua lu ngikutin nggak IBL? Kita ngeliat 3 tim IBL nih, ada Amarta, Maenesa, sama Pacific baru menang sekali. Menurut lu, pandangan lu berdua, ini kesenjangan antara roster tim mereka, apakah berita gosip-gosip yang lama mesti kita tuangkan lagi masalah salary cap? Nah, menurut lu berdua gimana? Jadi menurut gua, ya itu roster mereka tuh terbatas, tapi tim-tim yang papan atas tuh makin jor-joran untuk pemain-pemain roster superstarnya. Menurut lu gimana berdua? Enggak, gue bilang kalau untuk salary cap di Indonesia implementasinya susah. Lo kalau bisa di NBA lo taruh salary cap, semua pemasukan lo itu terdaftar semua di pajaknya. Pajak pemain itu tuh kelihatan lo dapat berapa. Di sini salary cap kontrak lo 1 juta, atau di belakangnya dapat 10 juta kan ya nggak tahu ya. Nggak tahuan. Ya memang kalau kayak begitu sih lebih kepada sulitnya itu kan sebenarnya untuk pemilik tim IBL mungkin profitnya nggak besar juga ya gitu. Tapi udah dia bisa berpartisipasi di IBL gitu. Walaupun seperti itu, memang di kedepannya itu memang harus dipikirin supaya tim itu berimbang sih. Tapi kalau misalnya mau ngomongin salary cap, itu bakal jadi wacana terus, orang di sini aja pajak juga nggak jelas. Masuk ke politik soalnya. Dari basket kita masuk ke politik. Ya, bukan pendapatannya itu apa yang diterima sama yang dilaporin kan. Kalau di sini kan ya you know lah gitu. Cuma kalau misalnya lo taruh salary cap di sana, begitu dilihat dari pendapatan pajaknya ternyata lebih besar, dia bisa kena ban. Kalau menurut Mas, salary cap? Ya maksudnya dengan dominasi tim-tim papan atas dengan pemain superstar, dan sekarang kita ngeliat akhirnya ya NSA, Pacific sama Hang Tuah ada di 3 tim papan terbawah. Menurut lu gimana tuh? Emang agak untuk jalanin skema salary cap itu emang di Damba bilang tuh benar, complicated memang dengan konstitusi negara kita gitu loh. Maksud gua cocoknya untuk basket nasional tuh dibikin standar gaji maksimal. Itu paling pas. Jadi cuman ya mirip salary cap, tapi cuman maksimalnya misalnya cuman 20 juta, jadi nggak lebih nggak kurang. Jadi dengan ada begitu, pemain-pemain bintang atau suatu tim untuk ngumpulin pemain, dia nggak bisa tuh ngumpulin pemainnya, karena batasnya cuma segini nih maksimal. Atau salary cap-nya dihargain. Misalnya ada pemain kelas A, kelas B, kelas C gitu. Pemain kelas A itu nggak boleh lebih, misalnya pemain kelas A itu yang poin per game-nya misalnya di atas 20, atau misalnya di season lalu gitu, itu pemain bintangnya itu cuma 2 gitu. Itu mungkin lebih masuk akal. Jadi misalnya kayak ada pemain misalnya yang dikumpulin di PJ, misalnya ada Pras, ada apa, itu pemain kelas A, Pras, Jamar gitu, terus itu pemain kelas A, nanti pemain kelas B-nya si ini. Nah itu pemain kelas A, kelas B itu lebih kepada supaya ya sama lah kayak pemain asing lah. Lu boleh pemain asing cuma 2, lu cuma boleh pemain kelas A cuma 2 gitu. Jadi kocokannya rata. Kalau emang pemain bintang itu dalam suatu tim, menurut gua di basket dibutuhkan sih. Karena itu salah satu daya tarik buat fans juga. Maksud gua, tapi yang kalau enaknya di NBA, kan ada juga tuh tim NBA istilahnya pemain veteran atau pemain senior yang dikumpulin. Tapi itu salary-nya tuh kecil-kecil semua itu. Iya. Jadi menurut gua untuk di Indonesia sih butuh juga tuh dibatasin gajinya maksimal. Jadi dia nggak bisa lebih.
Jadi kalau misalnya ada 5 pemain top gitu, pemain star nih, mau main itu ya paling dia cuma tahu nih gajinya cuma sampai segini. Tapi emang dia golnya apa gitu. Jadi sebaiknya sama kalau tuh pemain mau main di tim yang lower, dia udah tahu maksimal gajinya segini. Jadi buat Indonesia sih cocok sih menurut gue. Jadi ada gaji minimum, ada gaji maksimal, dibatasin. Jadi biar itu perputaran itu bisa membantu proses perpindahan pemain untuk tidak numpuk di suatu tim. Sama draftnya gue. Iya. Kan kalau di NBA kan boleh lo tukar pemain sama draft berikutnya. Iya. First pick, second pick. Coba kan kalau di sana kan jenjangnya juga jelas gitu, apa seleksinya juga jelas gitu. Ya tinggal maksudnya yang jadi first draft itu first round pick itu memang pemain-pemain yang udah diseleksi dari NCAA, dari SMA gitu kan. Kalau di sini kan nanti gue tukar sama first round pick tahun depan gitu. Dia juga kata siapa pemainnya. Nah makanya kalau ada batasan maksimum itu nanti kan ada kelihatan tuh grade-grade-nya jadi bisa kebagi dengan mudah. Grade-grade-nya pemainnya grade ini misalnya mau tukar sama pemain grade sana berapa gitu. Iya, harus ada grade-nya memang. Makanya paling nggak ada batas maksimal gaji. Karena kalau terlalu pasar bebas gitu, wah berat ngitungnya. Yang kaya aja yang udah menang. Ya pasti yang tim besar aja. Besar makin menang terus, yang papan bawah makin anjlok. Betul. Oke, thank you Mas Dama, Mas Aguy. Oke, buat para viewers kita Brikos Basketball Podcast, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And dukung terus basket Indonesia. See you ballers.